Halo guys, balik lagi channel gue Riko Gradi. Jadi video kali ini gue mau ngebahas nih soal kampas ganda. Kenapa? Karena ini udah keperluan. Motor gue itu kampas gandanya itu udah mulai habis kayaknya ya. Setelah gue cek-cek di internet apa ciri-ciri kampas ganda yang habis, motor itu bakal terasa kayak lebih berat kerjanya. Jadi kita gas banyak, tenaga yang disalurkan banyak, tapi hasilnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi motor kayak bisa bilang apa ya, ngeden gitu. Dan emang nih motor gua nih belakangan ini di gas kayak di kilometer 20 kayak ada selip gitu, tapi gue yakin banget tuh bukan selip, soalnya rasanya berat gitu motor. Dan feeling gue emang lebih ke kampas ganda gitu. Kampas ganda motor gue emang udah tipis banget. Kalau kalian mungkin ikutin video-video gue yang pas lagi ganti-ganti CVT, nah motor gue tuh sekarang masih pakai kampas ganda ori, dan itu belum pernah ganti-ganti tuh. Pernah ganti sekali nge-next sih, cuma pakai berapa ribu kilometer gue langsung ganti lagi ke yang ori, karena yang next itu salah beli dan gak enak banget. Dan sekarang gue putusin di sini buat beli kampas ganda merek Daytona. Kenapa nih? Karena kampas ganda ini kalau kalian lihat nih, dia tuh bahannya Kevlar karbon. Katanya bahan kampas ganda yang Kevlar atau karbon ini itu gigitannya lebih kuat nanti ke mangkokannya. Dan kalau buat packagingnya sih begini aja sih ya. Gue beli yang buat ini nih, jangan lupa Beat ESP K44. Nah itu kodenya Beat Street Beat ESP tahun 2018 tuh, supaya bisa muat dan gak salah. Yang tulisannya terbuat dari komponen Kevlar dan karbon, gesekan lebih tinggi, lebih tahan temperatur tinggi, mengurangi selip, menambah masa pakai. Oke, sekarang kita langsung buka aja dalamnya. Dia dapetin kayak begini, dan ini barangnya. Dia nggak kayak yang next ya. Kalau yang next kan kita buka dia udah berbentuk gitu, udah bulat dan ada pernya. Sedangkan kalau ini nggak ada ya. Jadi cuma dikasih kayak iniannya aja. Dan ntar rencananya sih gue mau tetap pakai per yang lama nih, yang udah ada di motor gue sekarang. Karena di motor gue sekarang itu pakainya yang TDR 1000. Dan ini ntar gue juga bakal pakai ini tuh per yang 1000. Dan di hari ini, di video kali ini gue juga nggak cuman ganti kampas ganda gue nih, tapi gue juga mau ganti ini. Kenapa? Kalau kalian lihat video gue yang terakhir, yang dyno, di situ kan keluar hasil dynonya tuh, dan dilihat tuh ada selip. Kata yang orang motorinya, memang sih selip itu diperlukan, cuma selip segini tuh udah batas maksimal gitu loh. Jadi kalau bisa dikurangin sedikit selipannya itu bagus. Dan cara gimana? Setelah gue tanya, katanya itu emang cuman dari turunin roller aja. Dia bilang sekarang pakai roller berapa gitu. Gue bilang 9 gram. Dan 9 gram itu baru turun 8 kayak dari orinya ya, atau turun 6, gue juga lupa. Katanya turunnya 1 lagi gitu. Ini bisa mengurangi selip gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, gue curiganya pas gue kemarin dyno itu emang kampas ganda gue udah tipisan gitu loh. Jadi emang selipnya ada pas itu. Tapi ya udah, karena mumpung hari ini mau bongkar-bongkar CVT, jadi gue beli kampas ganda dan gue beli roller ukuran 8 gram. Oke, jadi langsung aja kita pasang barangnya. Oke, akhirnya udah di bengkel lagi. Hari ini rame banget, gil. Dan ini lagi nunggu antrian. Motor siapa nih? Ajeng lagi di bengkel. Sorry ya kalau motor gue kotor banget. Gue belum sempat cuci nih belakangan ini. Motor ini lagi dipakai buat kerja terus, jadinya kotor banget. Oke, jadi sekarang lagi ganti roller dulu. Ini roller yang lama nih. Aduh, baru pakai bentar udah peyang-peyang nih roller nih. Makanya kasar nih. Tuh. Nah ini kalau kalian mau lihat kampas ganda yang lama nih, miris nggak tuh? Gile, sampai rata bos. Gimana nggak selip di bolarinya coba. Oh ya mas, itu kan nggak ada pernya. Kita pakai per yang ini aja ya. Ini kan nggak ada pernya. Oke deh.
lagi mau dipasang dulu lah. Hai. Nah, ini yang lamanya nih. Wah, kalau kita lihat mah ini udah kayak kotor banget ya. Kayak kerak-kerak gitu loh, kayak bukan masuk air gitu. Tadi juga pasti copot dari itu apa, rumahnya itu kayak seret banget tuh. Tuh ya, sampai akhirnya congkel-congkel gitu. Terus hari ini gue juga udah bandingin nih, beda apa nih sama Daytona. Nih kalau kalian lihat, Daytona tuh ininya panjang banget. Tuh, penampangnya jauh lebih luas, ini segini, ini cuma segini gitu. Terus ini juga ketebalannya nih udah tipis banget nih yang ori. Gue ratain dulu ya. Tuh, kalian lihat tuh. Udah jauh coy itu. Ya semoga dengan penampang yang lebih luas segini kita bisa makin mantap sih. Ini kalau mangkoknya coba kita lihat apakah HPA. Enggak sih ya. Enggak sih ya. Masih bagus. Gila, kok gue berekspektasi tinggi banget ya setelah ganti kapas ganda ini, tenaganya jadi meningkat jauh. Soalnya emang belakangan ini motor gue nyentuh 80 ya susah loh, gile. Karena si ini nih, gue bilang-bilang lah. Nah, akhirnya udah kepasang nih. Yoi, kampas sama pernya. Dan sekarang mau dipasang lagi ke motor. Nah, akhirnya kelar juga nih motor. Jadi buat video kirian hari ini begitu aja. Gue cuman ganti kampas ganda sama rollernya. Buat tenaganya gue bakal tes sih habis ini, pasti gue bakal tarik. Cuman karena gue nggak ada yang bisa pegang kamera nih, jadi gue nggak bisa rekam, nggak bisa kasih kalian. Mungkin next motovlog atau gimana gue bakal review, kasih tau kalian gimana rasanya ganti kampas ganda ini. Karena gue juga belum review kan gimana hasil penggunaan bearing Vito di noken gue juga belum review soal mikrofon gue pas pakai motovlog gitu deh. Jadi bakal tes kali ini. Buset, jadi kering suaranya. Oke, thank you buat kalian nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kalian boleh share juga ke teman-teman kalian. Kalau belum subscribe, kalian juga boleh subscribe channel gua. Supaya kalian gak ketinggalan konten-konten yang gua buat ke depannya. Thank you, sorry kalau salah-salah kata. And see you guys in the next video.